Assalamualaikum, welcome back Mbak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Mbak Suaraku, ini suaraku oke, jelas ya Mbak Di? Oke, oke. sip. Heeh. Serba-serbi hamil. Halo. Jadi tadi aku sudah kasih opening nih Mbak Vina Oh tentang iya, gimana? ya tentang Mbak Vina. Mbak Vina yang pertama kan kebetulan memang perjalanan untuk persalinan yang pertama juga bukan tanpa bekal ya Mbak ya. Ya, bukan Masih tanpa hangat bekal. diingatanku Mbak Vina itu termasuk ibu yang join angkatan pertama yoga hamil di Kemang Pratama Ya, ya. ya. Sekitar tahun Di taman 2015 ya. Bener? 2015 ya, betul. Iya, Ya, betul. 2015. Heeh. Iya, 2015, 2016-an lah Mm-mm. ya. Heeh, Iya, jadi menjelang 2016. ya 2016 kan aku lahiran soalnya Mei ya, heeh, 2016 berarti aku lahiran. akhir-akhir 2015-an lah ya. Lalu kemudian Hmm. join kelas Dula bersama langsung belajar Dula sama bersama lima Dula. 5 Dula. Ya, Ya. namun memang Cuma waktu itu aku pada sendiri, nggak sama suami kan. nah sendiri sama suami Heeh. ya. Tuh. Nggak sama Lalu suami waktu itu sendiri. Hmm. Kemudian aku juga apa namanya Mbak Vina juga sangat rajin mengikuti kelas prenatal yoga di minggu pagi di Kemang Pratama ya bareng ya itu di persalinan Iya, pertama. iya, Kemudian tapi memang kadarullah kan memang persalinannya qadarullah. memang seksio ya, tapi Iya, kemudian yang kedua ingin mempersiapkan untuk VBAC gitu. Nah, kita mau langsung aja nih dengan Mbak Vina. Mbak Vina silakan perkenalkan singkat tentang Mbak Vina. Mungkin apa namanya anak berapa kayak gitu. Kemudian sekarang anaknya berapa bulan gitu. Silakan Mbak Vina singkat aja. oke. Ya, ya, assalamualaikum semuanya. Selamat malam teman-teman yang udah join. Perkenalkan, nama saya Vina. Usia 34 tahun. Sekarang sudah punya dua anak. Yang pertama umurnya 4 tahun, yang kedua nih baby yang baru lahir usianya 1 bulan 6 hari hari ini. Hmm, Dua-duanya ah, perempuan. oh, dua-duanya perempuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang pertama lahirannya kadarullah secara urgent seksio ya. Sesar yang tidak direncanakan. Yang kedua Hmm, alhamdulillah bisa lahir secara VBAC oke, gitu. iya. Jadi persalinan Mbak Vina yang pertama itu adalah Arjen Seksio ya Mbak. Kalau waktu itu Urgent kalau boleh tahu seksio. Arjennya kenapa Mbak secara singkat aja? Jadi waktu itu udah ngerasain gelombang cinta, udah ngerasain kontraksi mules-mules, tapi sayangnya harus mentok sampai pembukaan 7 aja. Nah, waktu itu karena kondisi babynya, detak jantung baby sudah menurun ya, dan sayangnya juga udah pucat, jadi sama dokter udah disarankan untuk dilakukan tindakan sesar. Waktu itu suami sempat minta tunda, nunggu 1 jam lagi ya dok gitu. Istri saya lagi berjuang gitu, pengen banget normal kan. Ya udah tuh dikasih waktu 1 jam, oke 1 jam, tapi ternyata nggak nambah-nambah lagi. Ya udah, akhirnya pasrah harus sesar gitu. Iya, jadi karena memang Jadi kondisinya udah ngerasain sampai ini, sampai pembukaan 7 gitu. bukaan besar ya sebetulnya Pembukaan ya. besar ya, udah termasuk pembukaan besar. Tinggal dikit lagi gitu. Iya, Cuma ya udah nggak apa-apa. iya, karena memang kondisinya termasuk kalau kondisi baby itu drop gitu ya. Kondisi baby drop Hmm, gitu. Dan ya jadi sayangnya juga memang udah pucat, mungkin selama proses pembukaan itu saya staminanya udah turun ya, udah terlalu lama, jadinya takutnya dokter juga berpikir saya nggak punya tenaga lagi saat mengejar nanti gitu. Jadi ya sudah, memang yang terbaik saat itu untuk sesar. oke. Ya, jadi memang kalau kondisinya urgent dan pasti dokternya pasti punya Harga. pertimbangan sendiri ya. Memang memang dilakukan secara apa namanya seksio urgent ya. Nah, kemudian yang Mm-mm. kedua nih Mbak Vina, kemudian Mbak Vina Mm-mm. mengabarkan bahwa Mbak Vina hamil setelah jaraknya cukup Iya, empat kurang lebih 4 tahun udah ya, cuma cukup kurang lebih ideal 4 tahun. Cukup persalinan ideal ya. lagi. Nah, Mm-mm. begitu tahu Mbak Vina hamil, kira-kira
Mbak Vina apa nih yang direncanakan? Apakah ini aku hamil? Apakah aku ingin mempersiapkan untuk VBAC seperti itu, Mbak? Kira-kira gimana waktu awal-awal sekali tahu hamil? Jadi sebetulnya dari setelah lahiran sesar itu, aku udah kepengen nanti udah berniat kalau nanti dikasih rezeki lagi anak bisa hamil lagi, pengen banget coba berjuang lagi untuk bisa lahiran normal atau VBAC gitu. Jadi waktu akhirnya hamil hamil lagi, alhamdulillah udah udah mulai cari-cari tahu tuh soal VBAC gimana gitu. Udah ngomong sama suami juga pengen VBAC gitu. Halo, Jadinya, Hmm, halo, ya, ya. iya, seperti itu. Jadi niat pengen VBAC itu udah bahkan dari sejak lahiran pertama Hmm, gitu. hmm, 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 hmm. Jadi waktu akhirnya hamil lagi, udah tinggal diterusin lagi kan baca-bacanya, cari Oh, tahu, ngobrol lebih lanjut ke suami gitu. Alhamdulillah suami pun mendukung dari awal hmm, hmm. gitu. Juga uh, sharing, nanya-nanya ke teman-teman yang udah punya pengalaman VBAC itu gimana gitu. Mulai rajin baca-baca, follow akun-akun Instagram yang uh, banyak sharing cerita soal VBAC seperti itu. Hmm, 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 hmm. Ya, jadi memang untuk VBAC yang sekarang dipersiapkan memang sudah diniatkan sejak Sudah setelah lahiran setelah persalinan lahir. pertama. Berarti Iya memang betul. tidak dadakan nanti diniatin udah jauh-jauh hari sebelumnya sudah diniatkan Iya, ya. Ya jadi sudah begitu diniatkan. begitu Mbak Vina Jadi lahiran. keyakinan itu tuh udah ditanamkan lah dari Mm-mm, sejak kelahiran pertama mm-mm, mm-mm, gitu. Juga sembari mengkoreksi apa sih yang kurang waktu persalinan pertama itu. Padahal aku ngerasa udah banyak belajar ini itu, udah ikutan kelas ini itu gitu. mm-mm, mm-mm. Jadi waktu pasca sesar tuh sempat agak ada apa, butuh waktu juga untuk menerima kok jadinya sesar ya, kenapa ya gitu. Butuh beberapa waktu lah sampai akhirnya uh, waktu ngobrol terakhir sama Mbak Diana yang di live Zoom itu loh. Ah Nah di ya. situ aku sambil sambil ngebayangin gitu. Dulu kenapa ya? Bisa apa ya yang kurang? Koreksinya harus di mana? Oh, waktu itu kayaknya dulu aku begini jadinya aku kurang tenaga. Jadinya nanti udah diniatin tuh nanti pada waktu udah proses mulai kontraksi aku harus kayak gimana gitu. Jadi Ya. seperti itu. Jadi sambil sambil berjalannya waktu, sebetulnya di waktu-waktu yang setelah hamil yang, sorry, bersalin yang melahirkan yang pertama, sebetulnya Mbak Vina masih mencari tahu plus proses ini juga ya, healing juga ya. Kok aku kemarin Healing seksi, juga. kenapa ya? Iya, Mencoba selain mencoba mencari tahu ya, masih mencoba menerima. Kok aku seksio ya? Padahal aku sudah mempersiapkan istilahnya yang sudah iya, aku sudah ikut kelas ini, aku iya. sudah ikut kelas Hmm, ini, gitu ya, Mbak ya. ya. Mungkin kurangnya karena terlalu pede kali ya. Terlalu pede bisa normal. Akhirnya ya kan pada akhirnya kuasa Allah ya, hak prerogatif Allah, seorang ibu melahirkannya seperti apa gitu. Mungkin mungkin juga kurang berdoa, mungkin pasti banyaklah kekurangannya. Jadinya seperti itu akhirnya. Karena pada Jadi di dasarnya ya kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi ketika hari H gitu ya, Mbak Vina ya. betul betul nggak ada yang tahu Oke, gitu. jadi itu sekilas tentang yang persalinan pertama serta proses perjalanannya mempersiapkan VBHC ketika Mbak Vinanya hamil yang kedua ya. Lah lalu yang untuk yang kehamilan dulu nih Mbak, kehamilan yang kedua. Kehamilan yang kedua Mm-mm. ini berarti support penuh dari suami untuk VBAC begitu ya Mbak Vina ya. Ya, alhamdulillah support penuh dari suami Mm, 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 gitu. mm, mm.
Mm-mm. Nah, kondisi psikis Mbak Vina ketika hamil kedua nih, kan sudah jaraknya cukup jauh 4 tahun nih. Merasa lebih siapkah untuk mempersiapkan VBAC secara psikis dan fisiknya gimana nih Mbak Vina? Jadi pada saat aku tahu hamil lagi itu eh, semangat ya, semangat. Oh, oke, siap-siap nih untuk bisa prepare bisa lahiran VBAC. Nah, tapi ternyata tidak diduga kehamilan yang pertama di awal trimester pertama itu beda banget dari waktu kehamilan pertama, kehamilan kedua ini. Mm-mm. Jadi banyak keluhan-keluhan yang aku nggak rasain waktu di hamil pertama. Sempat Hmm. agak ngedrop juga, jadi kayak keluhan seperti mual, yang nggak, yang kalau dulu ya mual normal lah, tapi kok nggak agak lebih apa, agak kepayahan lah gitu. Terus ada sampai waktu itu mesti bed rest, masuk UGD karena sempat ngeflag. Jadi di awal-awal trimester pertama itu aku agak ngedrop sampai kepikiran, aduh aku bisa nggak nih ya VBAC kalau kayak gini kondisi kehamilanku gitu. Tapi sama suami waktu itu disupport gitu, ayo makanya banyak makan, banyak ini, banyak itu gitu. Katanya kan mau lahiran normal, sama mama juga waktu itu disemangatin, ayo katanya mau normal. Jadi uh, apa ya harus gimana ya diterima dulu lah, mungkin memang beda. Jadi jangan jangan dilawan gitu, rasanya diterima dulu. Kalau memang harus diistirahatin ya udah istirahat gitu. Nah pas menjelang trimester kedua tuh udah mulai semangat lagi. Waktu itu juga menjelang trimester kedua aku join di sebuah grup yang isinya tuh ibu-ibu yang berniat mau lahiran VBAC semua. Jadi di situ juga aku banyak belajar karena banyak yang sharing kan, apa, banyak yang sharing berstory mereka, ikhtiar mereka seperti apa. Itu yang bikin aku semangat. Ayo, jadi ngerasa ada temennya gitu. Dari grup itu lalu kita bikin satu grup bird club yang HPL-nya sama di bulan Juni. Jadi kita bisa sama-sama saling menyemangati gitu. Dan saat menjelang trimester kedua kondisi aku udah mulai enakan, udah mulai bisa ikutan kelas yoga, terus apa ikutan kelas persalinan kan yang sama Mbak Diana. Jadi semangatnya udah makin ada gitu. Seperti Oke, itu. jadi sesupportnya yang Mbak Vina dapatkan ada sudah sejak kehamilan sudah tahu awal. Support dari suami, support bahkan dari mama juga support, bahkan juga dari lingkungan Mbak Ya Vina. dari Mbak Vina mama. join suatu Ya komunitas yang walau ya memang untuk sama-sama berikhtiar untuk persalinan VBAC gitu. Jadi sama-sama menguatkan secara mental juga bahwa memang tidak sendiri gitu. Ada teman-teman yang memang sudah berjuang bersama-sama, saling mensupport, saling ya mendukung. ya ya Lalu ya juga memang seperti Mbak itu. Vina waktu itu mempersiapkan ikut kelas persalinan kembali ya untuk yang keduanya ya, persalinan Ya untuk kelas yang kedua kali, persiapan kali ini persalinan keduanya. itu bersama suami. Nah, Jadi yang kedua nih sama koreksi suami nih. koreksi Bedanya apa Mbak? pertama, Sama yang pertama kan ikut kelas persalinan nggak didampingi ya. suami. Yang kedua Jadi ikut didampingi suami. Rasanya bedanya ya gimana ini? beda. Jadi koreksi yang pertama itu dari kehamilan pertama dan kedua ini, pertama mengikuti kelas bersama suami. Yang pertama kan enggak. Jadi lebih nyambung ketika ngobrol seputar kehamilan ini gitu. Lebih nyambung, lebih bisa apa responnya lebih 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 bisa ya nyambung lah. Kalau pas aku bilang aku mau usahanya ini gitu, nanti ayang gini ya, oh iya, salah satu contohnya kayak apa ya, rebozo ya kan waktu itu diajarin kan di kelas persalinan body, jadi oh iya bisa, terus aku pressure kan, jadi ya lebih enak aja sih jadinya, nggak ngerasa, cuma nggak, lebih bisa komunikasi dua arah, nggak cuma
nggak cuma sekedar iya oke aku support, tapi yang sekarang tuh lebih ke oke aku support dan suamiku juga ngerti gitu. Apa sih yang lagi aku mau usahakan ini gitu. Gitu sih. Jadi penting banget sih memang kalau dan nggak cuma persalinan VBAC ya, semua persalinan lah. Itu dukungan nomor satu tuh memang harus dari suami. Gitu. Ya, jadi ternyata di persalinan yang berikutnya merasa perbedaan ya ketika mengajak suami ikut bersama-sama suatu kelas gitu ya, Ya, apapun persalinannya ya, iya, VBA iya. atau apa, Jadi ternyata berasa mengajak berjuang suami itu bersama-sama. Ya, mengajak suami itu jauh lebih nyambung. Aku ngomong jauh apa lebih suami nyambung. ngerti gitu. Betul. Suami ngerti karena ketika ikut kelas kan langsung praktek gitu ya Mbak ya. Iya, langsung iya, Langsung iya. praktek dan kayaknya kalau nggak salah suami Mbak Vina banyak bertanya malah justru Nah, gitu jadinya. iya, Iya, alhamdulillah. lebih antusias gitu. Kadang-kadang seperti ada beberapa suami yang memang ketika ikut kelas justru awalnya sih diem, lama-lama kok jadi banyak yang antusias bertanya gitu. Salah satunya suaminya Ya, Mbak Vina waktu itu. Iya, halo, kita iya. sapa dulu nih yang baru join. Halo Mbak Astri dan siapa Halo, yang tadi di atas Marit itu ya, Mbak teman Nanda. aku. Oh iya, halo. Oh, Nanda Iya. teman aku juga. Oh Halo, iya, Nanda. halo. Iya. Jadi memang untuk yang persalinan kedua poin berikutnya adalah mengikuti kelas ditemani oleh suami sehingga Ya, komunikasinya bisa dua arah lancar. Dan apabila ya. ketika hari H si ibu merasa ada yang kelupaan nih apa gitu, jadi bisa sama-sama saling mengingatkan gitu ya Betul, betul. Mbak Vina Karena gitu kan ya. ya, karena kan oke lah kita belajar ini itu pada saat kehamilan, tapi pasti ada yang lupa kan ketika kontraksi itu akhirnya muncul, hari H itu muncul gitu, hari H itu tiba. Nah, suami ini yang berperan penting untuk ngingetin. Mulai dari yang paling simpel kan nafas gitu. Gitu sih. Nah, itu dari Jadi suami. Lalu yang ya berikutnya nih sangat paling penting. penting juga nih Mbak, yang bikin banyak orang penasaran adalah perjalanan pencarian provider atau tempat dan dokter nih, nah tenaga kesehatan nih Ah, yang bisa support nih, terutama di dua tempat kan Mbak waktu itu ya gitu. Mungkin Mbak Vina bisa ya, katakan secara singkat di mana dan di mana sampai akhirnya nemu suatu tempat yang memang dirasa klik gitu ya, kita klik dulu feel-nya dapet gitu oh aku kayaknya bisa di sana deh, itu karena kan energi rasa itu kadang suka tidak bisa membohongi gitu ya Mbak Vina ya. Kira-kira ya, perjalanannya itu gimana Mbak dalam pencarian provider? ya. Jadi karena aku dan suami kan menjalani LDM ya. Jadi aku di Bekasi, suami di Bandung. Nah, ke waktu kehamilan pertama itu waktu lahiran suami di Bandung, Bekasi, di Jakarta waktu itu lahirannya. Nah, yang kedua ini aku udah niat banget, pokoknya nanti lahiran pengennya di Bandung gitu. Nah, tapi sebelum lahiran ya aku tetap kontrol di Jakarta atau Bekasi. Jadi pertama tuh kontrol di dokter tempat lahiran kakaknya dulu. Pertama tuh dokter pertama. Lalu ternyata jadwalnya nggak sesuai. Oke, pindah ke dokter yang di Bekasi. Sekali kontrol, dukung VBAC, cuma aku kok nggak ngerasa klik ya. Gitu. Oh, waktu yang si kakak kan dokternya laki-laki, nah yang kedua ini aku pengen dokternya perempuan deh. Jadi dari dokter pertama perempuan tuh, yang kedua juga perempuan. Tapi kok kayak kurang klik ya. Coba deh pindah. Nah, yang ketiga ini waktu itu pas lagi bisa ke Bandung. Cobalah dokter ke Bandung. Nah, sebelumnya udah browsing-browsing kan dokter yang pro VBAC tuh di mana. Juga aku berniat nggak pengen di rumah sakit lagi. Jadi ada perasaan pengen di bidan aja atau di klinik bersalin. Jadi dokter yang ketiga ini aku coba kunjungi dokter yang ada di klinik bersalin. Dokter laki-laki itu akhirnya setelah ngobrol sama suami kan, yang nggak apa-apa deh dokter laki-laki aja kayaknya ya. Soalnya udah dua dokter perempuan kok agak kurang klik ya. Ya udah, akhirnya oke lah ke dokter laki-laki, tapi masih kurang klik waktu itu karena dokternya mensyaratkan kalau bisa VBAC tidak boleh lebih dari HPL. Kok kayaknya aku kurang klik dari di awal udah dikasih syarat. Sementara yang aku baca-baca kan juga dari
pengalaman kelahiran teman-teman yang bisa VBAC, seharusnya ya kalau yang bener-bener pro ya nggak ngasih syarat gitu. Namanya juga HPL kan bisa lebih bisa lewat kan. Iya, betul. Oke, terus yang ketiga keempat ya, balik lagi ke dokter yang di Bekasi. Dokter idolanya ibu-ibu Bekasi, tahu dong Mbak Di. Ya, kita sudah Iya, mention di beberapa IG live berikut sebelumnya. iya, iya pasti udah tahu lah temen-temen, apa, ibu-ibu Bekasi itu siapa, dokter yang antriannya itu luar biasa. Aku sempat kaget loh bener-bener bisa seharian. Nah, ke ke beliau kan, udah waktu itu tapi ke beliau tuh baru cuma 2 atau 3 kali kontrol, karena udah mulai kondisi COVID. Jadi pas usia berapa ya, aku lupa, menjelang trimester ketiga ya, akhirnya harus nggak kontrol dulu tuh kan udah sebulan, masih sebulan sekali lah, lupa aku. Jadi terakhir kontrol sebelum ke Bandung, akhirnya ke dokter yang di Bekasi itu sempat nggak kontrol dulu lah, karena nggak memungkinkan nih untuk datang ke sana karena waktu itu rumah sakitnya sebagai rumah sakit rujukan kan. Jadi ya udahlah. Lagi-lagi Ya, ya. karena COVID, karena COVID. Nah, di situ tuh mulainya kegalauan aku. Aduh, gimana nih? Saat itu kok aku kan masih di Bekasi. Itu bulan Maret kalau nggak salah, yang aku sempet sharing sama Badi juga kan. Gitu. Jadi udah mulai berpikir option lain. Kalau mau lahiran di Bekasi, lahiran di mana? Kalau mau lahiran di Bandung, gimana? Bisa ke sananya. Sementara kondisi lagi seperti ini gitu. Dan sementara niat aku pengen lahiran di Bandung tuh masih pengen banget lah, karena pertama pengen deket suami kan, supaya suami bener-bener bisa dampingin selama proses persalinan. Nah, setelah 2 bulan gak kontrol, akhirnya kalau nggak salah tuh 2 bulan, alhamdulillah aku bisa, karena WFH, udah mulai WFH kerjanya, dan kayaknya kondisi WFH-nya akan panjang gitu, dan juga bos udah menyetujui kalau ya udah Vina WFH-nya sampai nanti cuti lahiran aja. Aku niat cuti lahiran kan bulan Juni, jadi akhirnya dari bulan April, pertengahan April aku bisa alhamdulillah ke Bandung gitu. Jadi udah langsung bisa diterusin tuh niatnya untuk bisa lahiran di Bandung. Setelah sebelumnya udah pikir, aduh kalau di Bekasi mau di mana ya, mau di bidan mana gitu. Karena kalau di rumah sakit kan riskan banget ya. Dan waktu itu suami juga ya udah nggak apa-apa di bidan di Bekasi gitu. Sampai akhirnya bisa pindah ke Bandung, disitulah mulai pencariannya. Setelah Mbak Vina, pindah ke kenapa? Bandung itu di usia weeks berapa? Di Mulai usia bertempat di Bandung, stay dan fix di Bandung. Usia kehamilan berapa? di April tuh 32 kalau nggak salah deh. 32 weeks, 32 weeks. Ya, 32 weeks. Sebelumnya kan sempat curhat juga kan sama Mbak Dia, ya udah coba tunggu sampai usia 34 ya, itu udah harus bener-bener fix mau lahiran di mana gitu. Alhamdulillah nggak lama aku kabarin Mbak Dia juga kan, alhamdulillah aku akhirnya bisa ke Bandung nih gitu. Jadi udah tenang lah, bisa bisa fokus nyari tenaga medis yang pro VBAC di Bandung gitu. Nah, pas di Bandung mulai deh tuh pertama kontrol di bidan kan. Di bidan, saat itu sudah tahu mau kemana, cuma sudah ketemu dokter mana, tapi berdasarkan hasil browsing aja sih, browsing dan cerita teman-teman di grup yang VBAC itu, dokter yang rekomendasi di Bandung yang pro VBAC itu di mana. Ternyata begitu aku coba cari tahu, dokter itu hanya menerima usia kandungan di 36 minggu. Sempat bingung juga kan, aduh ini gimana? Kalau mepet kan takutnya nggak mau terima kan, aku mikirnya. Terus ya udah coba aja deh itu di rumah sakit.
dokter yang di rumah sakit. Nah, sebelum akhirnya aku bisa ke dokter yang di rumah sakit itu, aku coba ke bidan. Ke bidan pertama USG, terus dicek oleh bidannya. Pas dicek ditanya, Ibu Teteh mau lahiran di mana? Rencananya mau di sini. Oh, tapi di sini nggak bisa VBAC teh. Oh, aku kaget, padahal udah pengen di sana kan. Jadi disyaratkan kalau mau bisa lahiran di sana karena VBAC datangnya itu harus sudah pembukaan besar baru bisa diterima. Nah, lalu direkomendasikanlah ke dokter itu ternyata di bidang situ juga merekomen dokter dokter D lah, aku nyebutnya dokter D. Memang beliau terkenal dengan pronormal pro VBAC kan, kalau pronormal belum tentu pro VBAC ya biasanya ya. Jadi beliau tuh pronormal pro VBAC. Jadi aku udah makin yakin untuk periksa ke beliau gitu. Akhirnya setelah umur 34 kalau nggak salah, akhirnya bisa coba nego sama admin bagian pendaftaran di sana karena waktu itu aku ada keluhan di mana aku pengen segera cek. Waktu aku sampaikan keluhan itu, akhirnya boleh kontrol walaupun usianya belum 36 minggu, alhamdulillah. Akhirnya bisa tuh di usia 34 minggu aku bisa datang konsul ke beliau gitu. Nah, disitulah pencarian terakhir untuk tenaga medis saya, dokter yang untuk lahiran nanti gitu. Nah, respon dari dokternya gitu itu welcome gitu Mbak, gimana dari feel-nya Mbak Vina? Welcome. Nah, dokter ini perempuan. Pada akhirnya perempuan. Jadi sesuai dengan keinginan pertama ya memang sudah jalannya ya. Dokter ini perempuan. Respon pertama dokternya nggak banyak ngomong, apalagi kan pakai APD lengkap kan. Terus pas konsul juga mejanya udah ada penghalang gitu lah. Jadi benar-benar singkat deh, nggak yang banyak ngomong. Waktu itu jadi nggak banyak bilang tentang kondisinya, tapi saya nanya, Dok, saya mau VBAC, bisa nggak ya? Oh, kalau ibu bisa ngikutin saran kita sih bisa, gitu. Nah, terus dikasih nasihat tuh 3 kunci utama untuk bisa lahiran normal atau VBAC. Boleh dikasih tahu resepnya. Boleh. Pertama, mau pada dengar juga. Boleh banget. Iya, jadi dokter D ini kasih saran 3 kunci utama untuk bisa lahiran normal atau VBAC. Pertama, protein tinggi, high protein. Gitu. Jadi kan VBAC itu kan punya resiko ya. Resiko robek rahim, walaupun cuma, ya kalau aku baca-baca cuma 1% lah. Cuma kan yang walaupun 1% tetap ada resiko. Apalagi kalau jaraknya itu kurang dari ideal kan. Jadi asupan protein itu tuh harus tinggi, harus diutamakan sekali lah supaya menguatkan jahitan gitu. Ya, nah, memang sebelumnya juga selama kehamilan ini karena banyak baca sharing dari teman-teman yang VBAC, nutrisi pokoknya harus nomor 1 lah. Jadi aku memang udah persiapin diri juga dari nutrisi, aku bisa dibilang jor-joran lah. Protein dari makanan, dari suplemen, kayak gitu. Nah, ternyata betul kan, menurut beliau pun juga high protein itu sangat penting untuk asupan supaya bisa lahiran VBAC gitu. Nah, kedua olahraga jalan. Ditanya tuh kan sama dokternya, Ibu kenapa bisa lahiran sesar? Oh, waktu itu aku cerita ya mentok di pembukaan 7. Pasti Ibu kurang jalan deh. Aku langsung ditembak kayak gitu. Terus aku inget-inget, kayaknya sih nggak konsisten. Karena waktu itu kenapa ya? Pokoknya kayaknya kurang deh. Ya kurang konsisten juga waktu itu tuh koreksinya waktu kehamilan lahiran pertama. Jalan itu kalau udah usia segini tuh minimal 1 jam per hari jalan cepat.
Nah saat itu aku kan ada keluhan SPD ya Mbak. Jadi jalan aja tuh kadang suka ngerasa ngilu lah. Jadi aduh gimana bisa nggak ya? Eh, jadinya mikir juga, aduh ini harus harus bisa dipaksain lah. Tapi terus yang ketiga HB, hubungan sama suami, induksi alami lah, dan salah satunya kan hubungan sama suami kan. Itu tiga tiga kunci itu ibu kalau bisa konsisten lakukan, insya Allah bisa gitu. Tergantung keyakinan ibu. Seberapa semangat ibu mau bisa VBAC gitu. Dokternya juga nggak macam-macam mensyaratkan apa-apa, nggak ngomong soal HPL, nggak suka ngomong soal harus gimana-gimana. Maksudnya syarat syarat di luar yang tidak bisa kita perkirakan lah gitu. Gitu sih. Syarat-syarat yang tadi juga sebetulnya masih istilahnya masih oke, dan memang ya memang kita butuhkan gitu, nggak dibatasin syarat tapi membatasin, kan ada syarat yang membatasi. Iya betul ya, namanya syarat yang membatasi ya, yang bikin kita justru malah tambah galau lagi. Nah ini pas banget Mbak ya, kebetulan nemu dokternya perempuan, mengkasih syaratnya juga bisa kita terima, kemudian juga apa namanya, tidak istilahnya harus kayak gini-gini yang tidak membatasin gitu ya Mbak ya, pas banget. Nah kemudian waktu prosesnya gimana nih Mbak, waktu sudah mendekati, kemudian dari proses persalinannya nih Mbak, persalinannya Mbak Vina gimana? Misalkan udah ketemu sama dia, fixnya pas persalinan sama itu juga? Iya. Ada ceritanya lagi. Iya, jadi kan sama dokter D kan. Iya. Dari umur 34 minggu kan. Nah ini suami saya ngingetin nih. Jadi dari 34 minggu itu kontrol sama beliau, itu PR nomor 1. PR-nya itu jalan kan. Jadi setiap kontrol tuh saya ditanya, ibu gimana jalannya? Udah 1 jam belum? Terus belum dok, baru setengah jam gitu. Soalnya waktu itu juga kan karena kondisi COVID, keluar rumah juga nggak bisa terlalu jauh kan. Jadi paling ya udah di sekitar rumah aja gitu. Nah, dan memang belum konsisten banget, belum terlalu dipaksain. Jadinya belum maksimal lah. Nah, terus kunjungan kedua ditanya lagi. Nah, waktu itu pas konsul selanjutnya kaki aku sempat bengkak, kelihatan bengkak, langsung dibilang kan, langsung bisa tahu ini ibu masih kurang jalan ya. Ayo ibu katanya mau lahiran normal gitu kan. Sama bidannya juga ikutan ceramahin lah gitu. Ibu bukannya cuma jalan aja loh, tapi jalan cepet, kelari malah. Minimal tuh paling minim tuh 1 jam gitu. Kita di sini tuh cuma peran pembantu aja loh, yang peran utamanya ya ibu yang bisa menentukan bisa sukses atau enggaknya niat ibu gitu. Jadi sampai sebelum lahiran tuh setiap kontrol diceramahin itu soal jalan. Kalau nutrisi udah oke lah gitu, soal jalan gitu. Jadi dan memang ternyata beliau itu ya memang terkenalnya dengan itu, pasti kalau ke konsul ke beliau pasti yang disuruh PR olahraganya adalah jalan. Terus jalan gitu. Ya. Jadi mungkin ini maksud sama dokternya adalah kayak brisk walking Mbak. Jadi yang memang brisk walking, betul. Brisk walking ya. Iya, brisk walking. Iya. Karena yang sebetulnya kalau dari brisk walking itu juga sebetulnya latihan nafas dapat, staminanya dapat, fitnya dapat Mbak. Jadi mungkin itu tujuannya adalah nanti untuk fitnya Mbak, stamina, nanti jadi melatih stamina. Karena kan memang kita tahu pasti udah paham banget ya, bagi yang memang mempersiapkan VBAC, ada perbedaan antara yang persalinan normal dengan persalinan VBAC. Kan dia jaraknya bisa lebih panjang, jarak kontraksinya. Jadi waktu nah kita sudah masuk ke proses persalinan nih Mbak. Merasa nggak Mbak perbedaan kalau waktu yang pertama kan Mbak Vina itu kan pembukaannya itu sampai pembukaan 7, jadi sudah merasakan dari fase laten sampai fase aktif. Nah untuk yang berikutnya untuk prepare VBAC, Mbak Vina tuh merasakan perbedaan nggak dari segi kontraksinya sendiri? Apakah
jadi jarang atau lebih pendek-pendek dibanding yang sebelumnya tuh Mbak? Em, Ada perbedaan nggak lebih waktu sudah masuk kontrak situ? lebih lebih bisa kontrol sih. Aduh, Boleh ya. lebih bisa lebih bisa kontrol. Em, waktu yang pertama itu pas di pembukaan 5 aku masih bisa kontrol, tapi di atas itu udah nggak karuan deh Ya. nafasnya. Juga perbedaannya juga, alhamdulillah akhirnya aku juga bisa kesampaian niat pakai dula. Aku sempat share, tanya juga kan, minta advice juga ke Mbak Diana kan. Pengennya sih Mbak Di, cuma kan Mbak Di di Bekasi dan udah pindah juga kan, Iya, iya gitu. betul. Iya, alhamdulillah waktu di Bandung aku ketemu seorang dula yang ya klik lah dengan teteh dula. Hai teteh dula, ini juga kayaknya join deh. Join ya. Jadi selama ya join, Salam teteh, salam kenal. iya. Jadi selama proses persalinan pembukaan itu dipandu oleh teteh. Jadinya aku juga bisa menjalani proses pembukaan itu dengan nyaman gitu. Dan ya perbedaannya gitu sih, kalau dari hamil pertama kedua lebih bisa kontrol. Dan juga karena diingetin terus, ada yang bimbing gitu ya. Kalau dulu kan udah uh, waktu itu sampai pembukaan nggak tahu kenapa sama suami tuh mau dielus-elus atau apa tuh salam kenal tadi itu Nah, teh dulu aku, halo teh halo, Agus. salam kenal. Iya, iya, jadi waktu dulu kan ngerasa sendiri, bukan karena suami nggak nemenin, cuma waktu yang proses pertama tuh, kelahiran pertama, pengen sendiri aja gitu, nggak tahu kenapa. Nah yang kedua ini ada suami, ada teh Agus juga yang membimbing terus gitu, jadinya alhamdulillah bisa eh, menjalani proses pembukaan itu di rumah Mbak dari jam 1 malam. Aku ngerasanya yang benar-benar ngerasa kontraksi intens tuh jam 1 malam di hari Rabu dini hari, sampai akhirnya setengah 11 siang kalau nggak salah teh Agusnya udah bisa datang ke rumah. Sampai jam 3 sore aku ke rumah sakit, itu nyampe rumah sakit udah pembukaan 8. Wah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya, Cepat ya, cepat Mbak itunya termasuk sudah. cepat ya. Iya, sama sih kayaknya dulu waktu hamil pertama juga kayak gitu. Cuma lahirannya juga pun sama, sore juga. Yang kakaknya 16:37 kalau nggak salah, yang ini adanya 16:20 sore, sama-sama sore gitu. Sama-sama Dan sore. kontraksinya juga malam juga kan, pas tengah malam. Dan mungkin karena aku niatnya dari awal pengen sama bidan gitu lahirannya. Tapi waktu itu sempat ada option juga kalau bisa pembukaan besar itu bisa diterima di bidan atau ya apa di rumah sakit. Nah tapi kan pada akhirnya karena aku ada keluhan itu, ya ada macam-macam lah yang dirasa waktu itu. Suami akhirnya nggak setuju kalau aku lahirannya di bidan. Udahlah di rumah sakit aja. Oke, udahlah, oke. Tapi karena memang udah punya niat pengen sama bidan, dan niatnya juga selama proses pembukaan itu pengennya di rumah selama mungkin lah di rumah. Pada waktu nyampe ke rumah sakit itu mulai dari turun mobil aja, di parkirannya aku udah yang aduh mulus gitu kan, udah kayak mau iya jadi waktu di rumah teh Agus tuh udah apa sejak nanya, teh kalau udah mau ada perasaan mau mengejan bilang ya. Nah akhirnya udah mulai ada ngerasa kayak gitu tuh, oh udah ya udah kita ke rumah sakit. Nah jam 3 itu ketuban rembes, alhamdulillah baru rembes ya, nggak sampai pecah.
Terus udah tuh ke rumah sakit, pas sampai rumah sakit di parkiran udah mulus-mulus, udah kayak aku ngerasa jadi tontonan gitu karena setiap mulus kan aku disuruh buat ayo goyang goyang pinggul gitu. Jadi biar apa sih makin membuka ruang kan. Udah sampai parkiran, udah ngerasa mulus, jalan lagi sampai lobi, mulus lagi, Goyang terus lagi. goyang Gitu. lagi, Nah, sampai oke. ada ibu-ibu, iya sampai ada ibu-ibu yang aduh udah mau lahiran ya, udah mau lahiran gitu. Ayo ini saya bantu gitu kan. Oke. Suami kan parkir mobil kan. Terus apa aku sama Teh Agus kan. Nah pas lagi mulus-mulus gitu udah manggil-manggil petugas IGD ini mau lahiran gitu kan. Terus Iya. pas nyampe IGD tuh nggak ada orang, mungkin lagi Oh. ada banyak tindakan, bidannya tuh lagi pada nggak ada. Terus udah mulus lagi di situ, aku udah bener-bener kayak mau tinggal brojol aja gitu. Nggak tahu itu udah pembukaan berapa, sampai akhirnya sekitar 20 menit kalau nggak salah deh aku nunggu bidannya dateng. Eh, Pas bidannya dateng aku harus rapid test dulu kan. Oke. Itu prosedur wajib pas kondisi kayak gini. Pas lagi mulus-mulus, oh pertama di tensi dulu. Nah pas lagi kontraksi di tensi, sampai 200. Ibu udah ada riwayat hipertensi ya? Enggak, ini lagi mulus, jangan di tensi dulu gitu. Aku inget banget tuh, udah rusuh banget ya pokoknya. Mungkin petugasnya juga jadi ikutan rusuh ya ngelihat aku udah kayak pengen lahiran. Terus akhirnya diulang setelah di tensi lagi normal, terus rapid test. Sambil aku minta ganti baju tuh, ganti baju nggak enak banget kan, apa maksudnya karena bajunya udah karena waktu itu aku pakai baju gede kan, baju gamis gitu, jadi kurang nyaman kalau untuk lahiran. Sempet ganti baju dulu, selesai udah ambil darah, udah itu di ruang IGD. Setelah ambil darah aku udah ganti baju, udah posisi sesuai prosedur rumah sakit tadi. Nah ini dia kan di rumah sakit yang kita nggak bisa request macam-macam kan. Telentang udah buka gitu, udah ngangkang, udah terus dicek pembukaan, oh ini udah pembukaan besar. Pembukaan berapa dulu aku nanya, pembukaan 8. Dan itu pas aku udah ngangkang gitu udah kelihatan kepalanya, jadi mungkin udah lebih dari pembukaan 8 kali ya, karena Iya. dan ya udah kelihatan kepalanya, udah langsung diinstruksiin buat ngeden gitu. Dan nah pas proses ngedennya ini nih aku kurang bisa, jadi beberapa kali ngeden nggak bisa sampai aku udah ngerasa kayak panas gini, aduh nih kepalanya Ade udah keluar gitu, tapi aku belum berhasil ngeden gitu, sampai akhirnya harus didorong sama bidan. Nah akhirnya sama bidan, dibantunya sama 2 bidan, padahal waktu itu dokternya ada, tapi udah kayak nggak keburu ya untuk ke situ, dan mungkin ada pasien juga. Nah, Jadinya ini Mbak nanya Mbak Dayanti, itu prosesnya di iya, IGD itu atau di sudah IGD. pindah? Oh, di Itu di IGD. IGD. Belum berpindah Jadi ternyata. belum berpindah. Jadi itu sangat cepat prosesnya. Dari mulai nyampe ke rumah sakit udah mulus-mulus, terus nungguin bidan yang nggak datang ya kan. Akhirnya datang, terus udah ternyata udah pas dicek pembukaan tuh udah kelihatan kepalanya, ya udah langsung ngalir aja gitu prosesnya, udah nggak sempet manggil dokter aja kayaknya. Gitu, jadinya ditangani sama 2 bidan Akhirnya gitu. sama bidan ternyata Akhirnya sama sesuai dengan bidan, intentionnya, walaupun sebetulnya betul. tidak ngarep, akhirnya tidak ngarep sama bidan, ternyata karena intentionnya sebelumnya sama bidan, ya kadarullah sama bidan akhirnya ya Mbak ya. Iya, betul. Iya, sama 2 bidan dan didampingi suami gitu. Nah sebelum lahiran kan udah ngobrol soal birth plan juga kan, dibimbing sama Teh Agus mau kayak gimana gitu. Terus ngobrol sama suami juga, dan ya suami juga tahu gitu. Jadi yang aku mau tuh kayak apa aja. Jadinya alhamdulillah kesampaian, mulai dari apa delay cord clamping ditunda bisa, terus IMD alhamdulillah minimal 1 jam tuh aku bisa 2,5 jam kalau nggak. Wah, alhamdulillah banget. Stabil Alhamdulillah semuanya iya, ya Mbak ya. Ibu stabil hamil, lagi semuanya, hamil lebih dari 1 jam gitu ya Mbak ya. lebih dari 1 jam, iya Oke. gitu. Jadi karena suami udah ngerti gitu kondisi seperti apa yang bayi nggak memungkinkan untuk IMD, jadi pas keluar tuh bayinya biru, sempat biru Mbak.
Nah, bidannya sempat yang, ini mesti dicek dulu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena udah ngerti kan kondisi bayi seperti apa gitu. Oh, ini nggak apa-apa, bisa langsung aja ditempelin ke dada ibunya gitu. Nanti juga nggak ini. Akhirnya sampai bidannya sempat bilang, ya udah bapak nanti bikin surat tanda tangan surat ini ya gitu. Mungkin bidannya juga takut gitu. Mungkin ya secara prosedur rumah sakit seperti itu ya, dia juga harus menjalani tugasnya kan. Tetapi karena kita ngerti, suami saya ngerti, jadi uh, bisa gitu, bisa nego, bisa ngepush bidannya. Akhirnya bisa tuh YMD selama aku diobras. Diobras lumayan, Babynya oke Mbak cuma kan, kondisi babynya babynya oke. setelah di ini dan Setelah oke, ada iya, clamping di sini delay kemudian cord, semuanya oke kan? iya, oke, oke. Jadi begitu ditaruh di dada aku, nggak lama eh, apa nggak biru lagi, langsung Pink langsung biasanya. pink dan kemerahan sih memang ini bayinya, si adenya gitu. Dan kenapa robekannya bisa banyak juga karena babynya besar 3,6 dan pas Ah ya. keluar tuh posisinya lagi begini. Jadi tangannya tuh Oke. di Oh muka. sampai gini. Iya, Iya. Dede lagi Dan nyemak suami keren-keren. iya. Iya. Alhamdulillah suami nyaksin semuanya dan suami juga yang menggunting tali Tali pusarnya. pusarnya. Oke. Iya, Seru gitu. banget ya Jadi Mbak gitu. Babynya nih ternyata nggak disangka-sangka babynya kayak gini ya keluarnya nucal iya, jadi iya, ya kayak gini. iya, Keluar terakhir iya, mungkin dia mau nyapa mamanya kali ya. Hai gitu kali. iya, iya, Didampingi iya. suami Jadi sampai prosesnya didampingi, didampingi lahir. suaminya. Iya, Dan begitu juga iya, ngedampingin si baby IMD more than hampir 2 jam, justru itu ada suami juga di situ mendampingi juga. iya. Ada suami juga. Oke oke oke. Selama aku diobras dan kan di bius lokal ya. Tapi kan ada bagian atasnya yang nggak kena bius. Pas Iya bidannya ada bilang, yang ini agak sakit ya Bu ya. Iya itu, ya alhamdulillah ada ya mas, ya, suami bisa dampingin. Itu aku genggam tangan suami sampai biru kali tangannya. Dan itu yang rasa sakit yang baru kerasa. Jadi baru selama proses lahirannya nggak sesakit itu. Jadi itu paling sakit deh rasanya. malah justru sakitnya ketika Malah dijahit sakitnya di ketika bagian dijahit yang yang nggak kena bius, nggak kena biusnya. efek biusnya Lahirannya nggak terasa. nggak segitu, nggak segitu Iya, ya kok ya gitu, iya, malah justru iya, gitu ya. iya betul. Alhamdulillah. Jadi selama dari proses pembukaan nggak apa ya, definisi rasa yang aku rasain tuh bukan sakit ya, karena nggak sampai pengen mencengkram tangan suami aku sampai yang kayak gitu yang waktu dijahit, karena bisa terkontrol lah gitu. Waktu itu Mbak, waktu di prosesnya, kalau itu kan prosesnya memang cepet banget ya. Pernah nggak sih Cepet sebelum, banget, iya cepet banget kan hitungannya. Sebelum cepet jadi masuk rumah sakit, ada nggak hadir perasaan nanti andai kata proses persalinannya memang tidak seperti yang aku rencanakan, itu kalau memang harus seksual ada sesuatu ini, aku ikhlas deh nggak apa-apa nanti kalau misalnya memang harus seksual lagi. Pernah nggak ada rasa seperti itu dan kepikiran seperti itu? pernah Mhm. pernah Dan itu gimana, Mbak? di Itu trimester gimana? ketiga ya, di trimester ketiga karena ada keluhan. Kan aku dari awal, dari trimester kedua ya ada keputihan lah gitu yang eh, aku udah ikhtiar ke dokter untuk diobati tapi harus sampai berkali-kali gitu sampai pada akhirnya eh, apa ada perkiraan untuk tidak bisa lahiran normal karena keluhan itu gitu. Nah, aku sempat ngedrop tuh Mbak, ngedrop. Aduh gimana sampai aku nangis sama suamiku. Sempat sempat ngedown banget sampai pada akhirnya aku bisa eh, ngerasa pasrah. Pasrah di mana aku lalu berpikir, aku sempat curhat juga sama mamaku. Jadi aku ngerasa, aku berpikir gini, kalaupun nanti pada akhirnya aku harus sesar lagi,
ikhtiar yang aku lakukan ini insya Allah bisa bermanfaat untuk aku juga baikku gitu. Jadi segala nutrisi yang sudah aku konsumsi selama hamil, olahraga yang aku lakukan itu insya Allah bermanfaat buat aku dan bayi gitu sih. Dan karena semua kan juga kuasa Allah ya, kuasa Allah, kita juga kita cuma bisa berusaha. Jadi diniatkan eh, apa dia seperti itu gitu, bisa Diniatkan bahwa apa yang sudah aku menguatkan lakukan, dirinya. Iya, ya, iya apa kayak yang gitu. sudah Mbak Vina lakukan, olahraga, Mm-mm. nutrisi, dan segala ikhtiar bukan semata-mata hanya karena VBAC saja, Iya, tapi juga saya betul, memang buat kebutuhan diri saya dan bayi betul, saya gitu. betul, Jadi andai betul, kata suatu saat nanti saya seksual lagi, tidak akan ada penyesalan betul. dengan apa yang sudah saya lakukan. Tidak ada lagi Nah, mungkin perasaan aku udah ABC masih iya, seksual juga, iya, tidak ada. iya, Karena iya, memang sudah diniatkan itu memang untuk kebutuhan saya, kemudian untuk kebaikan saya dan kebaikan si bayinya, seperti itu gitu ya iya, Mbak. Mm-mm. iya, iya, betul. Jadi belajar juga dari yang eh, proses persalinan pertama kan, yang aku butuh waktu untuk bisa terima, pada akhir aku sesar. Nah, yang sekarang lebih pasrah lah gitu, karena aku merasa sudah dia berikhtiar lagi ini itunya untuk bisa coba berjuang lagi. Tapi pada akhirnya kan lebih sadar diri lah kalau semua ikhtiar yang dilakukan pada akhirnya ya kuasa Allah. Iya, mm-mm. Seorang ibu lahirannya bisa normal atau ya bisa secara vaginal atau harus sesar gitu. Iya. Mbak Dayanti ada pertanyaan lagi nih Mbak, maaf telat nyimak, lahiran di usia Oh, berapa weeks? 39 minggu 4 hari. Ya, 39 Nah, minggu. untuk mengenai usia kelahiran berapa, aku juga udah prepare sih sebenarnya. Mm-mm. Kalau nanti si Ade lahir lewat HPL, Mm-mm. karena kan waktu itu Mbak Di juga pernah bilang VBAC mesti sabar. Biasanya seringnya lewat dari HPL. Mm-mm. Dan riwayat kakaknya juga waktu itu 41 minggu lahirannya. Mm-mm, Gitu. mm-mm. Nah, ini ada cerita juga sih nih mengenai usia lahirnya juga. Ada cerita lagi. Mm-mm. Jadi kan aku di Bandung dari April kan. Nah, Mm-mm. pas setelah adekku nikah yang aku nggak bisa hadir karena aku nggak mungkin bisa ke Mm-mm. Bekasi kan waktu itu, keluargaku Mm-mm. mau ke Bandung setelah adekku nikahan. Waktu itu tanggal Mm-mm. 18 Juni hari Kamis. Ayo mama mau ke sana. Ayo Mm-mm. udah ditanya-tanya kan sama mama. Ayo dek, pas di sana, ayo segera lahiran udah ditungguin nih gitu kan. Terus aku langsung komunikasiin kan sama si adek. Dek, ayo deh gimana nih, mama mau ke nek mau ke sini tanggal 18 hari Kamis. Ayo nanti Ade lahirannya sebelum itu. Alhamdulillah Mbak Di 17 Juninya Ade lahir. Jadi kayak Wah. kayak bisa denger gitu kan, maksudnya Kayak langsung ngikutin gitu bisa ya. gitu. Jadi memang baby itu pintar ya. Iya, Alhamdulillah. iya. Jadi banyak yang sesuai dengan keinginan lahiran kedua ini, walaupun selama perjalanan kehamilan kedua ini banyak yang dirasakan. Iya. Jadi, Tidak mudah ya. tapi itu justru jadi menguatkan aku sampai pada akhirnya aku bisa lebih merasa pasrah gitu. Ya. Gitu sih. Iya, oke Mbak Vina, seru banget ya. Ternyata memang banyak hal-hal yang menarik yang terjadi dari perbedaan hamil yang pertama sama kedua, kemudian proses bagaimana persiapannya, kemudian hal-hal unik yang terjadi gitu, sampai merasakan bahwa benar-benar berpasrah gitu ya, gitu. Kemudian dapat tips-tips dari dokter juga tadi bahwa kalau mau persalinan per VBAC ada 3 ya yang tadi aku catat. Itu yang pertama, asupan protein itu wajib ya untuk ibu. Iya. Sebetulnya sih Iya. tidak untuk VBAC aja ya semua ibu, tapi kalau memang benar-benar pengen VBAC harus benar-benar komit ya, enggak hari Iya. ini besok enggak besoknya lagi Iya. enggak. Kemudian yang kedua banyakin exercise
exercise ya, terutama untuk jalan cepat yang dimaksud mungkin ada Jalan brisk cepat, walking gitu ya, brisk bukan hanya walking. sekedar Iya, jalan-jalan. Kan iya, ada yang jalan-jalan iya, aja Mbak, bukan iya, jalan iya, olahraga. iya. Kemudian Itu berikutnya, ya, mm-mm, itu jalan itu tuh aku akhirnya bisa maksimalin, bisa mm-mm. maksain bener-bener badan aku tuh di H-1 Mbak Di. Hamin satu, H-1 oke. lahiran aku jalan itu total satu hari tuh, oh jadi minimal kan 1 jam, tapi makin mendekati Oke, HPL tuh hai, harus ada yang lewat. apa? Iya, halo kakak. Iya kakak. Iya, apa Oh iya. minimal 1 jam, tapi mendekati HPL tuh harus total 3 jam. Nah, aku memang nggak bisa sampai 3 jam sih, cuma aku berusaha semampu aku lah, karena Iya. aku ada keluhan kan. Malahan SPD waktu aku itu. iya waktu aku bilang sama dokternya keluhan aku itu tuh dokter tuh bilang harus dipaksain Bu, kayak nggak mau tahu gitu. Nggak mau tahu dan ya pokoknya harus bisa lah jalan, harus dipaksain Bu. Jadi H-1 itu aku bener bisa maksimalin jalannya total tuh sehari, kan aku pakai apa sih jam tangan yang bisa ngitung kilometer gitu. Total tuh 7 kilo sehari itu. Wow, 7 kilo. Jalannya juga di sekitar rumah aja, dia di halaman rumah aja muter-muter gitu aja. Bolak-balik gitu aja ya. Iya, bolak-balik gitu aja, dan waktu itu sambil ngedengerin materi soal IMD, itu juga yang bikin aku semangat juga kan, karena pikir aku, aduh kalau sesar nggak bisa IMD nih, sementara kok manfaat IMD tuh ini makin bikin aku semangat kan. Iya. Itu H-1 tuh. Jadi Oh, malah itu aku jalannya sampai maghrib ya, menjelang maghrib 5:30. Oke, Nah, malamnya Mbak aku ngerasa Vina, kontraksi. sorry, kayaknya mungkin aku akan cut dulu karena ada Oh, reminder dari wah, Instagram. Ini udah kita nggak berasa ya. nggak Ya, berasa ya, ya Allah ya, udah. thank you banget Mbak. Mungkin ini udah didetikin, nggak berasa udah mau 1 jam nih Mbak Vina. Ternyata seru banget soal jalan ini ya. Iya, penting banget deh pokoknya, itu Iya, pokoknya penting banget. tips paling penting buat ibu-ibu yang mau lahiran normal VBAC itu jalan. Iya, oke. Terima kasih sekali Mbak Vina. Kalau misalnya nanti dari follower ataupun yang mendengarkan IG Live ini mau ada tanya-tanya tentang kisahnya atau tipsnya dan lain-lain, bisa WA ataupun ke DM ke Instagramnya Mbak Vina gitu ya.